Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alfaya Mauna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pertukaran sosial. Nah, sebelumnya apa sih inti atau substansi teori pertukaran itu? Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata. Nah, selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip teori pertukaran. Prinsip-prinsip teori pertukaran menurut Wirawan itu ada 4, yaitu yang pertama, satuan analisis, yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu. Yang kedua, motif pertukaran, yang diasumsikan bahwa setiap orang itu mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu, tetapi itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Artinya, orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Yang ketiga, faedah atau keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu hadiah atau reward yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Dapat didefinisikan sebagai upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepuasan ditambah dengan reward apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau reward yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai keuntungan. Nah, yang terakhir, nomor 4, adalah pengesahan sosial, yang merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran ini ya. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional. Reward adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial atau social approval. Selanjutnya, teori pertukaran menurut Peter Michael Below. Peter Michael Below itu adalah seorang sosiolog asal Austria. Ia lahir di Austria dan meninggal pada 12 Maret 2002. Kontribusi dia di sosiologi telah memberikan kontribusi penting terhadap dua orientasi teoritis yang berbeda. Di dalam bukunya yang berjudul Exchange and Power in Social Life, ia mengemukakan komponen utama teori pertukaran masa kini. Kontribusi utama Below tentang teori pertukaran pada kelompok primer pada berskala kecil diterapkan pada kelompok besar. Karya itu merupakan upaya yang penting untuk mengintegrasikan secara teoritis masalah sosiologi berskala luas dan berskala kecil. Below pun berada di barisan terdepan pakar struktural. Nah, Below menerima prinsip pertukaran sosial dari B.F. Skinner dan George Casper Humans. Bagi Below, fenomena daya tarik individu akan ganjaran sosial merupakan sesuatu yang bersifat given dan merupakan asal-usul struktur sosial yang menarik individu ke dalam asosiasi karena mengharapkan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran ekstrinsik dapat berupa uang, barang-barang, atau jasa-jasa. Nah, sedangkan ganjaran intrinsik dapat berupa kasih sayang, pujian, kehormatan, dan kecantikan. Nah, selanjutnya, dalam teori pertukaran sosial menurut Below ini, terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial. Yang pertama, perilaku harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Kedua, perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, kita beralih pada teori pertukaran sosial menurut George Casper Humans. George Casper Humans ini lahir di Boston dan meninggal di Cambridge pada tanggal 29 Mei 1989. Ia adalah sosiolog asal Amerika dan pendiri sosiolog perilaku dan teori pertukaran sosial. Nah, teori pertukaran Humans
bertumbuh pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Nah, di sini teori ini tuh dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis, di mana orang menyediakan barang ataupun jasa, dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Namun, bagi teori pertukaran ini, pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja, karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang tidak nyata atau nyata. Seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan, mereka tidak hanya mengharapkan ganjaran berupa upah, tetapi ganjaran intrinsik. Contohnya itu berupa kesenangan, persahabatan, relasi pertemanan, kepuasan kerja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya 5 proposisi menurut Humans. Yang pertama, proposisi sukses yang berbunyi, dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Nah, maksudnya adalah proposisi ini tuh menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia akan cenderung mengulangi tindakannya tersebut. Misalnya, contohnya itu seseorang anak yang mendapatkan nilai rapor yang bagus setelah ia belajar bersungguh-sungguh dan tekun. Proposisi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang. Yang kedua, proposisi stimulus yang berbunyi, jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atas perangkat stimuli merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka mereka mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu. Akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan berupa atau yang agak sama. Maksudnya di sini adalah proposisi ini tuh menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Sebagai contoh itu, kita dapat melihat bagaimana mahasiswa yang menginginkan nilai yang baik dengan kesadaran ia harus mengikuti perkuliahan serta belajar sebelum ujian. Dan ia itu akan merasakan dari belajar sebelum ujian, maka ia akan merasakan manfaat itu. Dan ia akan melakukan kembali belajar dengan teman-temannya untuk mendapatkan hasil ujian yang baik. Nah, yang ketiga adalah proposisi nilai yang berbunyi, semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Maksudnya di sini adalah proposisi ini tuh memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang suatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya, makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. Nah, sebagai contoh ini itu dapat dilihat kepada mahasiswa yang menganggap ia itu mempunyai kesempatan untuk melihat suatu konser favoritnya. Nah, di saat yang bersamaan, ia mengenyampingkan perkuliahannya. Karena ia itu berpikir bahwa masih bisa kuliah di hari yang lain. Ini artinya, mahasiswa itu menganggap mana yang lebih penting, kuliah atau menikmati konser yang menyenangkan itu. Yang keempat, proposisi deprivasi satiasi. Nah, berbunyi, semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima sesuatu ganjaran tersebut, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu. Maksudnya di sini adalah menjelaskan bahwa semakin sering orang menerima ganjaran dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Misalnya itu seseorang wanita yang setiap berulang tahun itu diberi pacarnya hadiah yang sama, terus contohnya boneka sama, terus setiap tahun diberi boneka, maka ia merasa hadiah itu
maka wanita itu merasa jenuh dan bosan dengan bentuk hadiah yang selalu sama itu. Nah, proposisi ini melihat bahwa makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah. Yang kelima, proposisi restu agresi. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka ia akan marah. Ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkan, maka ia akan merasa senang. Nah, maksudnya di sini adalah melihat bahwa dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah. Dalam memahami proposisi yang dimaksud di atas atau di semua proposisi 5 proposisi menurut Humans ini, ada 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, makin tinggi ganjaran rewards yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. Nah, yang kedua, makin tinggi biaya atau ancaman hukuman yang akan diperoleh, makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf banget kalau banyak kesalahan dari perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.